Salah deh itu. Iya, panik kita tuh. Salah kedeng. Nah, harus ya. Ya salah. Saya tahu aja bagi tanya. Tah. Oh, dibuka dari bagi saya. Bahasa kali awal paling boy. Bagi bae. Banget ya, Pak. Oh, ya, ngobrol satu dulu. Ya, ngobrol satu. Apa tuh? Kan ya. Mana coba. Sok atong asa. Aat. Ya, pulang. Paling aat. Paling. Kok brut, kok brut kan? Kok brut, kok brut. Si brutal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mang Dodot ya. Sekarang Mang Dodot mau ngobrol lagi nih dengan temen apa ya? Temen rasa apa pelanggan rasa temen sih. Dia tuh berawal dari pelanggan jadi temen, bahkan temen gini banget, temen ocon. Tahu gak temen ocon? Apa sih temen ocon teh? Banyol. Banyol, temen banyol. Dia tuh masih muda tapi guys jadi bapak, sudah menjadi bapak. Ini teh bapak muda Badir. Beta, Mang, kok disebut bapak muda Badir? Bapak kobrut. Bapak kobrut. Benar tak? Bapak kobrut ya. Nah, Mang teh Mang Dodot teh agak tertarik dengan perjuangannya tuh. Dia tuh sempat berjuang apa luar biasa di pas kemarin tuh, katanya pas zamannya Covid. Ntar kita kupas nih perjuangannya dan banyolannya yang nggak pernah terpuruk. Dia mah selalu senyum pokoknya sama orang katanya. Jangan lama-lama, kita panggil dan sambut. Ini dia Mang Aat. Halo. Sehat Mang. Alhamdulillah. Kemana? Kemana? Sok. Kalau batunya Alhamdulillah. Mang, terus di mana Mang? Dia teh yang setia tadi pada melana. Pada Melan. Pakai bahasa Indonesia ya? Oh, siap. Habis dari mana? Habis dari tempat kerja. Oh, habis dari tempat kerja. Hmm. Gimana kerjaan? Lancar? Alhamdulillah. Lancar lah. Matanya rawas gitu Kalau ini mah bawaan, Oh, bawaan. Bawaan dari lahir. Oh, jadi bawaan. terlihatan belotot saeutik. Lamun daerah mah gede panonnya. Oh, sama. Hidup mah jangan ituan, jangan dibawa serius. Santai aja. Bener emang. Yakin? Emang artinya. Pokoknya masih si paling senyum banyak, si paling harus semangat senyum. Ada masalah, gak ada masalah senyum. Gitu. Benar. Eta teh bener gitu. Ini teh Mang Aat teh asal di mana Mang? Cianjur. Cianjur ya? Cianjurnya teh? Lebih tepatnya Cipanasnya saya. Cipanas. Tapi orang Cikalong mah istrinya. Kalau Cikalong istri ya benar istri. Ini Mamang ngobrolnya. So. Ngobrol sharing-sharing. Oke. Soal apa tuh perjuangan hidup, banyak perjuangan hidup supaya apa teman-teman yang di ini apa di masa-masa zaman sekarang kan agak kurang ini dengan gitu, kurang ngeh dengan perjuangan temang sama kaperih perjuangan gitu. Jadi ini mah ngobrolnya, tapi kalau misalkan ada hal yang nggak perlu diomongin mah jangan Bang. Ini mah sharing we. Iya. Gitu ya. Oke. Bentar ngarokok dulu temennya. Sapa heula? Hai. Perkenalkan Aat Kobrut. Itu Aat Kobrut cuma di daerah perantauan, kalau di kampung mah enggak. Aat siapa? Aat si Soleh. Si paling soleh pokoknya Mas. Taunya anak rajin, anak apa, tapi itu cuma di kampung. Cuma gitu. di kampung. Beda Kalau di perkotaan kita ya gitulah. Karena dulu pernah pepatah, jangan bandel itu di kampung, malu-maluin. Gitu. Gitu Mang. Iya. Kalau di kampung orang kan orang tua juga kadang tahu, kadang enggak. Enggak lihat gitunya. Gitu Mang. Kasihan orang tua kalau tahu di kampung bandel.
Benar, Mang. Siap, Mang? Siap. Santai Mang ya. Santai. Nah, jadi Mang Maha. Aat teh asli Cianjur. Ya. Pertama ngalamin kerja pas apa beres sekolah apa gimana? Dulu pertama kerja itu sekitar tahun 2017 2018 lah. Lulus sekolah. Tuh lulus sekolah SMP. Tuh lulus sekolah SMP itu baru seminggu kalau nggak salah. Baru beres Tapi ujian nasional. Tapi beres sekolah mah beres. Alhamdulillah beres, cuma ya gitulah. Agak dikit, bukan dikit lagi, bandel lah istilahnya. Tapi beres. Ya, beres mah beres, cuma ya gitu ijazahnya. Tapi alhamdulillahnya ranking 2 dari ujung. Jadi dari 40 teh. Jadi siswa itu dari sekolah itu ada 30. 30. Soalnya Berarti kita ngambilnya paket C. Oh iya. Paket C yang ambilnya sore. Oh. Nah, sedangkan saya itu rankingnya 28, 29. Pinter ya, Mang? Pinter sekali. Nah, mulai kerja kemana, Mang? Awal mula kerja itu kalau nggak salah tahun 2017. Diajak sih sama saudara katanya. Merantau apa di kampung? Oh, merantau, langsung merantau. Kalau di kampung belum pernah kerja sama sekali, kecuali kalau kayak di kampung paling seringnya jualan. Kalau nggak jualan ngambilin rumput gitu aja. Ngambil rumput buat apa? Kambing. Oh, kambing. Domba apa kambing? Lebih tempatnya domba sih, domba. Cuma dombanya yang kayak kambing itu yang telinganya panjang. Berarti Kambing itu mah. Itu kalau embe yang panjang banget. Kalau domba kan yang kayak domba Garut pendek-pendek gitu kan beda lagi. Nah, domba biasa lah. Domba biasa tapi ada kupingnya. Bikang itu mah betina. Ada, Bang, semua juga kalau domba ada kupingnya, Bang. Oh, iya sih. Iya, bener gak? Iya, bener. Gitu, Mang. Nah, gitu. Oh, jadi punya kambing Mamang teh. Kalau disebut punya sih enggak, cuma kita ya namanya kalau kata orang Sunda mah maro lah jadi istilahnya. Punya orang kita pelihara gitu, nanti kita punya bagiannya. Oh gitu. Ya. Nah, terus dari itu dari awalnya miara kambing itu dari kelas 2 SMP. Oh, sambil sekolah? Iya, sambil sekolah. Jadi sekolah kan saya paket C, jadi paket C itu siang dari jam 12 sampai jam 4 lah. Nah, itu pagi-paginya kan gak ada kegiatan. Nah, pagi-pagi jam 6 bangun itu jualan ke sekolah. Jualan apa? Jualan kayak gorengan, donat, apa aja orang yang suruh jualan. Saya jualan. Gacong. Pulang itu kan habis masuk sekolah sekitar jam 9 pulang langsung ngarit. Habis itu pulang, mandi, langsung berangkat sekolah. Jadi ya kalau dibilang sedih ya itulah agak perih. Perjuangannya. Perjuangan. Dari situ berjalan 2 tahun, udah mau lulus waktu itu ujian udah selesai tuh ujian. Akhirnya ada saudara yang ngajak ngajak kerja kemana tah? Ke daerah Tangerang katanya. Udah daripada kamu diem di kampung, dengan kerja aja. Soalnya mah hidupnya gini enak, makanan sini enak. Kata saya, ada gak kerjaan di sana? Iya, ntar dicariin dulu. Itu ngomong itu kalau nggak salah hari Sabtu. Hari Senin dia udah ada ituan lagi datang ke rumah. Kabar. Dia ngajak lagi ke rumah. Ngajaknya tuh langsung. Ngajaknya tuh langsung berangkat. Nggak apa-apa dulu. Harus prepare atau apa gitu. Enggak. Bahkan itu kambing saya ngurus itu sekitar 11 ekor. 11 ekor itu saya ituin kasihan juga sama orang tua. Saya udah lanjutin dulu aja. Kalau nggak kuat jualin aja. Saya mau ituan dulu mau bismillah mau ituan mau ikhtiar gitu ya. Istilahnya mau kerja lah, mau pengen ngerasain namanya ngerantau gitu gimana gitu kan. Kalau orang tua mah sih itu yang sering merantau gitu. Saya pengen ngalamin sendiri gitu kan. Kerja masuk itu di baso. Kang baso. Iya. Baso cuma yang mangkal ya. Itu dulu saya SMP, zaman sekarang tahu sendiri kan. Tubuhnya itu pendek. Itu udah mau masuk ke dalam baksonya aja kita harus pakai itu kan, tau gak? Kalau kata buat peninggi ya, buat peninggi itu pakai itu. Biar nyampe ke bawahnya itu, biar ngangkat itu karena kurang tinggi. Iya. Mana jualan itu cuma di
apa dibimbing ya disebutnya itu di training lah ya. Cuma seminggu. Habis itu dilepas suruh jualan. Akhirnya karena pulang perginya itu ya kalau dulu mah di baratnya jauh ya segitu mah. Karena kan pakai ada meskipun ada fasilitas motor kita nggak dikasih motor gitu karena kita masih baru juga jadi belum dipercaya mungkin sama dianya. Akhirnya diantar jemput, suka telat jemput. Kadang-kadang kan kalau nutup jam 11 malam. Buka jam berapa? Jam 10 pagi. Kontrak beda lagi kita bayar sendiri. Beda gak dikasih mes? Enggak ada fasilitas. Kontrak dulu sama kakak sih kebetulan. Habis itu jalan 1 bulan saya nggak kuat tuh, saya berhenti. Sebulan Berhenti nggak kuat karena capek. Karena sering dia itu telat terus sih jemputnya ya. Jadi katanya males. Udah nutup jam 11 dijemput jam 2. Jam 12 gitu kan. Harusnya kan itu udah buat jam istirahat gitu ya. Udah nyampe ke kontrakan kita lapar nyari makan. Itu baru bisa istirahat sekitar jam 1. Sedangkan jam 7 apa jam 8 kita harus udah berangkat lagi prepare buat jualan bakso. Meskipun jualan jam 10 kan prepare dulu kalau bakso. Mangkal bukan di ruko mangkal. Ya capeknya di situ. Jalan sebulan, masih ingat itu dulu 2017 gaji pertama itu 850 bersih. Itu hitungannya bulanannya ya. Kalau hariannya itu sekitar 25.000 uang makan. Uang ya bisa disebut uang makan. Bakso mas kenyangnya. Kalau bakso cuma dikasih satu mangkok. Buat 2017-an. 850 mah yang kebagian. Hitungannya katanya sih kalau kata orang-orang situ hitungannya golongannya gede lah. Cuma kalau ya namanya orang baru merantau gitu belum merasain namanya perihnya mungkin ya. Jadi kelihatannya kayak kecil gitu. Wah, banget gitu. Dengan waktu segini pulang pergi gini capek gitu kan, belum terbiasa. Habis gitu pulang kampung. Pulang kampung langsung. Udah sebulan gajian udah prepare balik aja langsung. Tapi hikmahnya di bakso itu apa tuh selama sebulan? Poin yang membuat jadi pelajaran buat Mang Aten apa? Kalau di bakso sih kita jadi tahu gitu kalau kerja di bakso itu nggak segampang yang kita pikir. Ya. Jadi kayak kita mikir itu kerja bakso itu cuma ngelayanin, diem duduk di depan ada orang beli kita layanin. Enggak, di belakang itu ada lagi prosesnya. Kayak sekarang kita bantuin buat itu potongin sayuran, buat ngeliatin bikin bakso, buat apa itu serba ngeliatin gitu. Nah, habis itu 1 bulan pokoknya udah kelar tuh itu udah gajian udah apa. Ya pulang tuh ke kampung. Nah, Mang kan tadi Mang tadi kan ini apa bulatnya tekadnya selama berapa bulan 4 bulan gak diambil gaji. Iya. Nah selama 4 bulan teh kalau bicara bulan mah 4 bulan mah bicara bulan teh sebentarnya. Iya. Cuman kan ada Senin Selasa Rabu. Jadi lumayan panjang 4 bulan teh. Iya. Nah terus selama 4 bulan pasti kebutuhan hidup teh ada yang apalagi zaman sekarang untuk untuk menutupi benar-benar apa yang membuat Mang tekad gimana caranya itu gak diambil gaji gimana caranya itu teh sedangkan kan kebutuhan pasti ada tuh dari 4 bulan itu ya gimana tuh cara ngatasinya gitu. Cara ngatasinya sih dulu ya yang saya ingat kan tiap hari dapat makan. Nah poin pentingnya itu udah dapat makan. Karena kan kalau saya orang itu ngerokok nggak terlalu ibaratnya sehari itu habis sebungkus apa 2 bungkus gitu. Iya sampai sekarang juga masih sama. Masih bisa kalau 1 hari gitu nggak mau ngerokok bisa berhenti gitu. Bagus itu. Nah jadi karena emang kebiasaan gitu ya itu jadi selama 4 bulan itu bisa ngerokok itu kalau enggak sering ditanya sama bos kok nggak ngerokok enggak bos juga karena kan mungkin udah lama juga nggak diambil gaji apa gimana gitu kok nggak gaji nggak kasbon gitu biasanya kan tiap bulan ganti beli baju beli apa ngajak saudara makan apa gitu kan yang saudara itu entah kan di rumah misalkan ya punya adik gak
Punya, Nah, ada kalau 2. misalkan Dede pengen ini, terus gimana ngatasinnya? Waktu itu sih orang tua sama orang tua di kampung belum Ngerti pegang juga. HP, belum pegang HP. Oh, Jadi belum pegang. Jadi kalau gak ada belum- komunikasi. nggak ada komunikasi. Soalnya itu untungnya tuh ada bukannya Ada untung sih ya. Kayak gimana ya, ada sedihnya juga kayak yang ada ini. Nggak ada komunikasi ke kampung gitu. Jadi kayak selama 4 bulan itu masih ingat 7 hari sakit. Mama. 7 hari sakit saya. Orang Oh, kampung mah nggak tahu gitu. Kamu Nggak, sakit orang kampung selama mah 7 hari. nggak ada yang tahu gitu. Bahkan saudara aja nggak tahu karena kan jarak dari tempat pekerjaan sama kontrakan saudara lumayan jauh gitu, beda kelurahan, jadi nggak tahu gitu. Bahkan 7 hari itu sakit. Waktu itu nggak salah sakitnya tipes. Rasanya sakit perantauan mah ya. Eh, Kayak hidup teh itu. kayak beneran kerasa Kayak banget. bentar, kayak bentar udah mau banget. meninggal gitu. Nah kayak gitu banget. Cuma ya alhamdulillahnya gitu ya, waktu itu masih diberiin bosnya baik banget. Jadi dia kalau pas lagi sakit dia yang biaya, alhamdulillah dia yang nanggung. Makan tiap hari diingetin. Selama itu kan selama 7 hari itu libur, soalnya libur total. Masih ingat sama bosnya? Masih ingat. Siapa namanya? Namanya Mbak Bayuli sama Pak Bagio. Kali aja nonton tuh, berterima kasih lagi ya tuh. Terima kasih banget kepada Mbak Yuli dan Pak Bagio, cuma nggak tahu kabarnya baik apa enggak. Soalnya kan waktu terakhir mau itu juga agak sering lah gitu. Oh, jadi keluarganya pas gitu. Juga. Pas mau keluar itu. Nah, kenapa memutuskan keluar dari ayam bakar? Oh, jadi karena risih lah Mamang. Risih gitu karena. Jadi bukan karena gak nyaman. Bukan karena gak nyaman keadaan itu ya. Bukan. Terus, nah Mang, maaf potong nih. Terus setelah keluar dari sana kemana pulang? Ngecek motor itu yang masih dikeresekin apa enggak? Enggak. Terus kemana? Saya balik lagi ke tempat kakak dulu. Ke Siak lagi. Karena itu alhamdulillah udah dapat gaji juga. Pengen lah gitu kita balas budi, bagian dia gitu. Kita kemana gitu? Saya sini aja lah, nongkrong aja. Alhamdulillah ini dia nggak kayak lah saya seperti kita lah, nggak terlalu neko-neko gitu orang. Oh ya udah, yuk makan udah habis. Kita yang gituin, kita masih inget lah jasa kita gitu. Inap dulu itu sehari. Terus di situ saya kan selama di situ nggak mungkin tuh kita nggak punya kayak gini gitu, nggak punya teman, nggak punya lingkungan. Kita juga ada gitu sono waktu kerja sono. Alhamdulillahnya kita main tuh ke tempat kerjanya teman. Kirain masih kerja di situ, ternyata udah keluar. Yang di soto itu bukan, yang di nasi goreng. Yang di nasi goreng itu. Di nasi goreng. Karena habis dari kerja dari bakso, ayam bakar lalu nasi goreng. Nah masuk tuh, pas masuk ke kan dia pasang tenda ya, masuk ke tenda, bro sendirian lagi rame. Iya nih katanya karyawan kemana? Si kucing narik mobil katanya. Kan dulu ada teman saya namanya suka aja panggilnya kucing narik mobil. Lukman kemana? Pulang ke Lampung. Dia orang Lampung. Gak ada yang bantuin dong? Gak ada sih, gak ada yang bantuin di situ. Sebenarnya dia satu pengen nyari kerja yang lain lagi, sambil iseng aja. Butuh karyawan nggak? Gituin kalian. Ya butuh kalau karyawan mah. Ya udah saya aja. Emang lu udah nggak kerja lagi kayaknya di ayam bakar? Karena dia tahu juga saya kerja di ayam bakar. Terus katanya, emang lu udah nggak kerja lagi di ayam bakar? Enggak katanya. Ya udahlah, udah lu ngopi aja dulu. Dia tungguin ya bentar, yang layanin. Gitu biasalah kayak orang nasi goreng mana. Udah ngelayanin, ngobrol lagi, kita jelasin problemnya gitu. Bukan karena ada masalah, bukan apa udah tahu lah, udah dikasih dia tahu udah dikasih tahu gitu, jadi dia taunya kita biar ituan bagus lah gitu. Baik keluarnya gitu, nggak salah cara kabur apa gimana gitu. Oh gitu, ya udahlah, sulit kalau gituan mah. Iya bro, katanya beneran ini mau kerja kan, cuma berat kalau nasi goreng. Ya gimana ya, namanya kita kerja belum tahu gitu ya, jadi belum tahu gitu, belum pernah ngalamin, nggak tahu berat apa enggaknya gitu. Dicobain dulu. Ya udah bro, coba dulu aja gitu. Dicoba enak. Pas
itu malamnya ngomong gitu, paginya langsung kerja lagi, nggak jadi balik. Kerja lagi di nasi goreng. Orang tua belum tahu, belum apa, masa keluar itu dari nasi goreng belum tahu. bukan keluar, jadi terus ya di nasi goreng lagi. Terus di nasi Nah, goreng. pas di nasi goreng berapa dapat berapa bulan, Setahun gitu. setahun Setahun. udah pulang lagi. Di situ karena kan pas bulan kedua habis kejadian yang bulan kedua gajian cerita kan saya belum balik selama segini. Belum Padahal ngecek kampung, motor. ya, enggak bilang kalau itu punya motor. Itu kalau punya motor di kampung gitu. Oh, Enggak bilang. Terus udah gitu. Ya udah balik aja dulu. Tapi nggak apa-apa nih sendirian dulu jualan. Balik. Ya nggak apa-apa. Mau berapa hari? Ya nggak lama, paling 3 hari. Ngomongin gitu. Oh ya udah balik aja dulu. Izin balik tuh 3 hari. Udah tuh nyobain motor, udah jalan-jalan kemana-mana. Udah gitu, itu udah mau habis juga, udah berangkat lagi. Jalan 1 bulan, kenal nih sama bos yang sekarang. Karyawannya dia keluar, kabur. Yang ini tuh, yang di sini tuh. Akhirnya saya ditarik tuh waktu itu. Katanya udah kamu ke sono aja sendirian, cuma kerjanya penggorengannya cuma segini kok, nggak terlalu banyak. Ya alhamdulillah dari situ kita deal-dealan dulu gaji gitu kan, dari masalah apa gitu kan. Alhamdulillah. Jadi di situ pindah sini emang bener. Mas dulu kan dari yang sebelah, tahu kan Mamang dari yang sebelahnya seberang saya dulu. Bukan kios yang sekarang itu. Iya. Oh itu masih Masya sama Allah. ya? Masih sama. Cuma Masya Allah sepinya di situ. Itu jalan cuma berapa? 1 tahun. Sampai setahun dah ya? Sampai setahun. Ya cuma di situ ada hikmahnya juga masuk ke sini. Saya itu kan udah dijanjiin ya sama pihak perempuan nih. 3 bulan ini harus sudah dapat buat duit buat nikah. Saya bingung. Saya kerja dari sebulan ini saya udah keluar lagi. Dan saya punya 2 bulan lagi. Hari saya beraniin ngomong sama bos yang sekarang, minjem duit kasbon. Gitu. Dikasih alhamdulillah. Alhamdulillahnya dikasih. Baiknya banget itu dikasih. Saya minjem itu ya kalau golongan saya gede ya 10 juta lah kata saya. Buat nggak terlalu mewah juga saya nikah kata saya. Oh ya udah katanya. Ntar saya ituan dulu, siapin dulu. Saya itu di situ mungkin ya ada rezekinya juga apa gimana gitu ya. Kan kalau orang itu namanya kasbon ngomongnya biasanya gini ya, pikir-pikir dulu. Kalau ini mah ngomongnya langsung saya siapin dulu. Berarti kita udah positif, udah dikasih dong. Pasti bakal dikasih. Udah bakal dikasih. Alhamdulillah banget di situ. Dipermudah banget gitu. Emang udah jalan dan udah jalan di sono, dari sononya. Alhamdulillah mungkin udah niatnya baik. Bahkan sampai sekarang kan udah punya si dedeknya. Alhamdulillah. Bahkan dari habis nikah kata saya. Karena kan di kios di sono agak gede juga. Mau bawa aja bini ke sini biar ada yang bantuin. Ya udah nggak apa-apa katanya. Dibawa ke sini. Alhamdulillah tuh dari sekitar berapa naik sampai sekarang, dari pertama udah tunangan nikah sampai sekarang udah punya anak sampai 3 tahun saya masih bertahan karena alhamdulillahnya bosnya baik. Alhamdulillah. Nggak terlalu ituan, nggak terlalu banyak tahu. Ngerti lah gitu kondisi karyawan mau gimana gitu. Nah gitu, makasih. Ya, makanya. Berarti emang dari dulunya kerja itu dari kuliner semua ya. Jadi itu poinnya dari situ, dunia perkulineran dan selalu dijual bidang jualan. Itu dari kayaknya sih gitu juga. Soalnya kalau saya sih dari turunan orang tua nggak ada yang jualan gitu. Cuma kalau saya kayak gimana gitu, jualan itu ibaratnya kayak hoki lagi. Sering aja emang udah rezekinya di jualan. Dari kecil juga jualan, masuk kerja jualan lagi, masuk kerja jualan lagi. Dan sekarang ya kalau udah gini, udah punya anak, udah punya istri, ada cita-cita pengen buka usaha, pengennya jualan lagi juga. Karena kan kita udah tahu jalannya, ibaratnya kayak Mang Dodot sekarang usahanya kayak pangkas rambut, pasti keinginannya buka pangkas. Benar. Salah satunya. Nah, saya juga sama gitu. Salah satu keinginannya ya itulah buka usaha sendiri. Ya mudah-mudahan aja di tahun inilah tercapai. Amin. Ya mudah-mudahan Mang sehat sama keluarganya. Amin. Cita-cita dan tujuannya semoga cepat terlaksanakan. Amin. Nah jadi gitu teman-teman, Mang Aate perjuangannya teh luar biasa. Emang dari
kecil tuh udah berusaha mandiri dan sempet emang jiwanya pekerja keras, ulet dan hebat, tekadnya luar biasa. Bisa jadi contoh lah buat kita ya, anak muda zaman now nih yang baru lulus. Genjet. Genjet. Apa genjetnya apa? Genjet. Jadi genjet teh apa? Anak muda sekarang kan di nanti genjet. Genjet. Iya, Nah, genjet. jadi lanihana gitu. Oh, lanihan anak sekarang teh genjet. Ya, jadi buat para genjet jangan putus asa, apalagi nih yang udah punya cemewew, mau tujuannya buat ke jenjang yang serius. Lihat Mang Aat cuma 3 bulan terkumpul dan terlaksana, bahkan sekarang udah punya dede. Coba bayangkan kalau misalkan kita nih kaum gaji hanya lulusan, hanya mengandalkan UMR, bayangkan untuk ngumpulin 3 bulan buat nikah, apalagi nikah namanya juga ya biayanya segitu. Tapi kalau udah punya tujuan dan tekad yang kuat, rezeki mah ada aja. Bener gak Mang? Bener. Dan satu lagi, jangan gengsi untuk yang namanya kerja mah jangan gengsinya Mang. Iya. Selagi kita masih Jangan lihat nominal duitnya. Gitu. Yang nomor 1 itu kenyamanan. Nah, nyaman. Kalau di tempat kerja kenyamanan. Nyaman, konsisten, komit. Insya Allah kalau uang mah nutur. Bener. Kalau kata orang Sunda mengalir, entar juga dia yang nyamperin duit mah. Beneran. Penting kitanya aja ya. Kitanya yang penting jujur dan terlaksana. Nah, itu. Nah, gitu Mang Aat. Supaya tidak terlalu boring Mang Aat. Ini katanya ada teman Mang Aat mau ngobrol sama mau mempromosikan usahanya dia katanya. Oh, dia udah punya usaha. Oh, yang itu ya, teman saya yang itu. Itu yang kakak gini, Mang Aat. Kakak gini nih. Oh, dia udah sekarang udah buka usaha. Oh, alhamdulillah banget. Nah, kan semoga aja usaha saya juga ingin mempunyai usaha sendiri ya. Seperti dia yang amin. Bentar Mang Aat ya. Panggil Tahu jangan. Hah? Tahu nggak siapa? Siapa sih? Siapa? Tahu gua juga. Tahu nggak? Yang mana? Yang ciri-cirinya aja orangnya yang mana? Ganteng. Gini. Terus bajunya itu aja. Yang sering ke gang gelap bukan? Iya. Bininya tahu tar. Oh, nonton. Kan nggak tahu gang gelap. Gang gelap itu gang yang sering dimatiin lampunya. Gitu. Astagfirullah. CS Mang Aat banget itu, Wak. Oh, itu. Oh. Namanya. Coba nih panggil dia. Siapa? Siapa dah? Tahu namanya siapa? Tahu nggak? Asep Saipullah katanya. Asep Saipullah. Nah, tepuk tangan dulu atuh. Iya benar, Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wah, itu udah Mang. Gitu. Nah, udah masuk gitu biasanya. Oh ya. Gitu. Sama Mang, aduh. Biasa we ya. Ini habis cengeknya. Bahasa Indonesia tuh. Oh, saya Indonesia guys. Jakarta. Coba mau mempromosikan apa kamu teh? Usaha naon Mang ayeuna teh Mang bener tuh. Biasa ternak. Ternak apa? Tuyul. Atau kecil-kecilan aja usaha. Siapa? Soal sepatu. Kecil-kecil. Oh, kecil-kecilan dari mana? Kan sekarang kecil, entar jadi besar. Amin. Tuh. Jadi jangan dibilang kecil-kecilan. Iya, jangan dibilang kecil-kecilan. Yang sekarang kecil dan setahunnya. Belum. Puso yang gede mah. Kali aja. Gimana Mang Aat kabar? Promosi lah kan tujuan. Kabar mama kan aja kabar dia. Kabar keluarga dari kampung. Alhamdulillah baik. Katanya rencana mau lagi Nikah. Oh, itu Mang. Belakang kamera. Berdiri dulu sebentar berdiri. Nah, Mang. Balik sana. Muter. Kelihatan deh. Ente sambil duduk aja. Gini. Oh, gini. Apa yang ini? Aja. Karya siapa itu teh? Mang Dodot.
Dede. Enggak. Ya gitu kelihatan. Banget. Aduh. Aduh. Saya cai mah. Wah. Promosi dulu atuh promosi. Promosi. Hai guys, alah. So, Payung guys. Cipayung guys. Emang di mana Teman-teman tempat gitu. usaha teh, Madi? Di mana tempat usaha teh di mana? Lebih tepatnya alamatnya aja sekarang. Alamatnya Cipayung. Ah. Daerah Cipayung, Ciracas. Ya, bener ya? Ciracas mah itu atuh Yang Cipayung Cipayung sama Ciracas ya Jalan sama. Muncul, guys. Soal sepatu Pokat 99 Nah, yang depannya Kapeneos. Betul ya? sebelah kiri. Sebelah apanya? Kiri kalau di arah Munjul mah Kalau kan. dari arah Muncul sebelah kiri sebelum Masjid Bundar. Sebelah pas Masjid Bundar itu barber mengodot. Kita tetanggaan. Nah, jadi Ya, teman-teman kalau misalkan yang mau musol sendal, sepatu, asal jangan yang ono. Boleh datang ke Cipayung di Jalan Muncul Cip. atau mau yang juga potong rambut, boleh boleh. ke depan Masjid Bundar Cipayung. Lebih tepatnya, lebih lengkapnya saya kurang tahu dia yang jelasin. Apa namanya barbernya biar tahu lebih tahu. Barbershop Lidonam. Lidonam. Udah pada dengar belum? Udah. Mangat apa mangat? Maat mau dipromosiin nggak Oh, tempat enggak, usaha? saya mah belum Belum itu punya belum punya usahanya. usaha sendiri. Kalau Apa-apa. kalau itu kan ada brand tersendiri karena kan Itu. kita ada hak cipta juga, ada YouTube lah. Ada YouTube nih jangan. Tit, namanya. Ada PT-nya lagi itu. Benar-benar tit eta mah nya. Heeh. Jadi Mang Ade kalau misalkan ada yang mau jahit sepatu, sendal, ya, Ya, Ade serba mau jahit, bikin nggak bisa nggak bikin atau apa gitu Custom atau kayak custom gitulah. gitu atau misalkan jahitnya pengen jahit silang, jahitnya Ya. pengen jahit apa segala bidang jejak. jahit bisa, tapi kalau jahit pakaian nggak bisa saya. Kalau misalkan dari sepatu mau model gimana, mau kerapihan atau pakai model gaya, model Nyuci silang. juga bisa ya nyuci. Nyuci, oke. Pokoknya dan lain-lain sebagainya Bisa. bisa. Kalau ganti bawahan sepatu kayak gitu bisa dong. Tapi bisa. Oh. Asal jangan dapetin sama kakinya. Oh. Nggak bisa itu. Kalau untuk harga sendiri nego itu, nego lokasi. Bisa nego lah. Oh, nego lokasi. Tapi kisaran sepatu biasa berapa? Umumnya aja ngejahit sepatu keliling sepasang 25. Murahnya lah. Oh, iya iya. Tapi kalau ada yang nego boleh. Kita kan jual jasa. Iya, benar-benar. Kali aja ada yang borongannya, alhamdulillahnya. Alhamdulillah kemarin di pesantren boleh disebutin di pesantren Alhamid tempat dapat borongan alhamdulillah. Alhamdulillah. Itunya. Ya. Ada nanya lagi udah apa? Mat, Naon? boleh ditanya? Boleh. Kalau nggak boleh saya mau balik lagi. Boleh nanya apa? Gimana? Sekarang Udah ada gede. perkembangan, udah gede. Apaan? Hah? Apaan nih udah gede nih? Kau brut. Kalau kau masalah Ini di bidang usaha, di bidang usaha. kalau usaha sekarang itu untuk 2 bulan ini jual Alhamdulillah ya. Bagus. lagi Woi, keren. ituan lagi Oh. turun kalau menurut saya. Oh, Kalau di dalam bidang Bukan makanan bagus. usahanya lagi turun. semuanya Mang. Iya, lagi turun. Lagi Justru. merata. Lagi Tapi merata. Cina, Karena- Mang De Mang punya cita-cita pengen mandiri kayak Mang Adis. Nah, kita Ya. doainnya. Ya mudah-mudahan lah. Nah, Apapun gitu. cita-citanya itu selagi masih yang terbaik. Amin. Mudah-mudahan Mang tercapai. Amin. Bininya tambah lagi. Oh, jangan Tambah dulu, jangan lagi dulu, jangan anaknya. dulu, jangan. Tambah lagi. Ya, kalau tambah Tambah anak lagi boleh dah, kalau rezeki. tambah bini entar dulu cancel Tapi dulu. suka bikin, masih bikin. Oh, kalau Produksi itu mah itu mah rutin. produksi masih cuma ya per 1 bulan 3 Episode. hari gitu. 3 kali ya satu harinya. Jangan gini. atuh. Oh, soalnya kan Oh, namanya refleks lah biasa. Kalau kata orang tuh udah pulang belum? Tapi Mang mah baiknya, nggak pernah baik. tegang gelap, nggak pernah. Nggak pernah. Saya mah nggak pernah. Saya mah orangnya kalau di kata itu baik lah. Nggak pernah itu, nggak pernah macam-macam. Hari itu teh boker teh apa Mang? Malah saya nggak tahu itu Oh, daerah gitu. mana itu bang. Oh. Itu abang tahu dari mana? Daerah mana itu sebenarnya? Bang? Aat.
kan abang tadi bertanya. Kamu nanya, kamu ngajakin ke aku, ayo yang main Ya gitu nongkrong. aja guys ya. Karena mudah-mudahan Ramadan lebih lancar. Amin. Sukses lagi. Amin. Jangan lupa subscribe, Like, comment. comment, subscribe, and share. and share. Oke? Share. Share. Jangan lupa ya. Mang Dodot. Terus Mang Dodot. CS Mang Dodot. Asep saya pulau. Dodot ngasep. Terus badannya halo. Itu cing maaf macam Waalaikumsalam. Hati-hatinya. Oh. ya mangatnya lumayan lah agak Semangat satu tiga saha. Hah? Saha tuh teh. Oh, eta nih emang Asep teh. Karek apal eta teh ngaran aslina. Eta teh ngaran aslina. Nu bener. nama asli. Oh, nama asli teh kitu. Asep satu Nah, asa kene gagahan kene nama samaran nanya. nama asli. Aduh, Asep kayak di Made Lapang teh. Sep lah pokoknya nama. Gitu Mang At nih sebelum ditutup nih acaranya. Dari semua perjuangan Mang At nih, ada gak hal yang paling menyedihkan dan membuat Mang At tambah semangat tuh pas di posisi mana? Ada sih salah satu perjuangan yang saya nggak bisa dilupain. Nggak bisa dilupain lah itu masalahnya. Cuma tadi belum masuk cerita juga. Waktu itu habis kerja dari sini nih warteg. Oh pas sama bapak itu saya langsung keluar juga. Saya masuk diajakin sama saudara yang satunya lagi kerja di Bajar. Oh Bajar. Nah di situ Bajar tuh jualan apa? Kan jualan Bajar. Itu jualan juga, jualan sosis. Sosis bakar. Jadi kan saya ngelihat, nah ini pentingnya orang memahami itu, jangan lihat hasilnya tapi lihat perjuangannya. Karena saya melihat hasilnya temen itu kalau bawa balik itu sekitar juta-juta ini. Royal lah istilahnya, bawa duit itu di atas 5 juta aja semuanya. Pas saya cobain masuk itu ke dunia Bajar, itu nggak segampang yang kita pikirkan. Jadi di sistem Bajar waktu itu ada yang namanya itu bagi hasil. Nah sedangkan bagi hasil ini ada namanya bayar tenda itunya, terus bayar sosisnya, nah baru keuntungan. Nah keuntungan itu dibagi 2. Saya selama kerja 1 bulan, sekitar 1 bulanan, itu cuma dapat duit 200.000. Sampai sisa saya makan. Sisa makan itu. Terus tidur di mana? Karena kalau tidur itu di Bajar itu di tenda-tenda itu. 2 bulan Bajar ya? Ganti-ganti. Pindah-pindah. Sekitar 2 minggu. Kalau nggak salah 1 minggu di Pakansari Cibinong, 1 minggu lagi di Dermaga Merak. Itu. Yang ketiga minggunya langsung acara semua total gara-gara masuk pandemi itu. Nah di situ ibaratnya ya bisa dibilang titik di mana saya merasa lebih hancur lah gitu, titik terendah lah gitu. 200.000 selama karena saya dari itu saya pernah ceritakan saya punya motor tuh. Nah di waktu pas udah masuk Bajar itu motor saya gak keangsuran, gak karena kan saya ngambil gak cash ya, karena yang kredit gitu ya, gak keangsuran. Sampai saya balik itu motor 2 bulan itu udah mau masuk, jangka masuk 2 bulan belum bayar gitu. Sampai pas waktu itu bulan puasa ada yang datang ke rumah dari pihak leasing. Udah dari situ saya udah gimana lagi, udah puyeng gitu, kerja enggak, corona iya, kerja di kampung juga lagi susah jadi duitnya gitu. Ya udah dari situ pasrah pokoknya di situ titik terhancurnya lah. Oh di sana banget. Titik paling di mana nggak bisa dilupain gitu lah ibaratnya. Berarti bener-bener oh gini loh, jangan meninggalkan yang belum pasti itu di situ. Makanya dia udah berarti baru ngomong Yoni. itu kan waktu, Abi mengejar waktu. Jadi ini mangatnya apa namanya, pokoknya mah udah pandemi mah emang semua nama
semuanya. Semuanya itu ya ibaratnya masih terdampak juga ya gitu. Cuma kan bingung juga sih waktu itulah. Udah emang jalannya gitu juga mungkin. Jalan kehidupan kita kan gak ada yang tahu juga seperti apa gitu. Tapi alhamdulillah yang mangatnya hikmah kita motor tapi alhamdulillah beres. Kalau untuk masalah itu motor, waktu itu saya baru ketemu lagi sama CS lama. Oh. Ini masalah motor beres, Mang. Iya, saya itu ketemu lagi CS lama, saya cerita-cerita ya sharing lah, curhat lah ibaratnya gitu. Akhirnya Dilunasin. dia mau yang lanjutin. Oh, teman yang Yang lanjutin teman dan alhamdulillahnya baiklah nama kalau ke Bangmo gitu, dia yang lanjutin sampai lunas gitu. Nah, itu hal yang menyedihkannya Mang Aat. Paling menyedihkan kalau menurut saya. Tapi hal yang membuat Mang Aat ini apa? Lagi. Apa yang membuat Mang Aat termotivasi brand itu teh ya? Berani apa? Berani untuk apa? Enggak, maksudnya barusan tuh ini. Jadi buat motivasi Mang Aat pacuan hidup. Ya. Jadi barusan teh hal yang benar-benar tidak bisa dilupakan. Ya, jadi motivasinya sih buat jadi pelajaran aja ya. Dari situ kita belajar. Kalau udah kerja gitu, udah bener-bener itu udah tekunin dulu aja. Karena kalau kita udah kerja, udah bener-bener serius, terus kita lari lagi kerjaan lain, belum tentu di kerjaan itu lebih baik daripada kerjaan yang lain. Benar, maaf. Di situ. Gitu. Nah, salahnya itu di situnya sebenarnya. Tapi Mang Aat ada gak hal yang selama hidup nih, hal yang memalukan? Memalukan sih. Goblok itu. Kalau memalukan sih Pernah kan ngariung itu. kalau itu kan kebiasaan bercanda, itu makan kebiasaan. Umum lah. Malu tuh. Kalau sama orang lain itu malu ya, kalau sama teman-teman biasa aja gitu kan ya. Tapi kalau yang untuk tidak bisa dilupakan ya bukan namanya memalukan teh naon apa? Gak ada. Ada kayaknya. Udah kamu mah lempeng orangnya tuh. Ada kayaknya. Yang paling menyenangkan dari itu. Ya paling menyenangkan ya di posisi sekarang gitu. Jadi kita enjoy dengan kerjaan gitu. Kalau udah itu apa namanya? Nyaman dengan kondisi gitu kan. Kayak sekarang lingkungannya udah nyaman lah gitu. Jadi nggak terlalu di zaman sekarang lah lagi enak-enaknya gitu. Alhamdulillah Mang Aat ya, terima kasihnya. Mudah-mudahan banyak pelajarannya nih. Dan kedepannya Mang Aat tambah lancar, tambah sukses. Amin. Cita-citanya sekali lagi, usahanya semoga cepat tercapai, terlaksana. Doain juga saya semuanya ya, supaya lancar. Amin. Oke. Terima kasih Mang Aat. Sama-sama. Jangan lupa dulu atuh like, comment, subscribe. Jangan lupa untuk semuanya tonton channelnya Mang Dodot dan jangan lupa juga comment and like and subscribe. Subscribe. Share-nya jangan lupa di-share. Buat teman-teman saya jangan lupa di-share ya. Tonton juga gitu. Ditonton. Like-nya mana? Asik. Ada pantun nggak? Nggak ada, saya nggak bisa pantun Bang. Itu apa kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir sih jangan patah semangat untuk hidup lah. Pokoknya gitu. Oke, makasih tetap Mang Aat. sabar pokoknya mah hidup mah. Perjuangan. Oke, sip. Sok atuh pulang. Akhirnya kan yang diusir. Oke, sorry ya. Ya, hati-hati ya. Jalan. Kasih. Aing diusir. Oke, teman-teman. Makasih ya. Semoga perjuangan Mang Aat nih ada yang termotivasi. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.